Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang kata orang sana ngeri-ngeri sedap, ya, berbicara tentang persembahan. Ya. Bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu menjadi satu yang sensitif bagi hamba-hamba Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau terus berkhotbah tentang persembahan, maka ada muncul komentar, uang lagi, uang terus. Tetapi jika tidak mengkhotbahkan persembahan, ya, gerejanya juga tidak akan maju. Jadi ini satu tema yang sangat sensitif Bapak Ibu Saudara. Baik, tetapi kita akan melihat dari firman Tuhan, apa kata firman Tuhan kepada kita hari ini. Kita membuka Injil Markus. Ya, perikop ini juga tertulis di dalam Injil Lukas. Tetapi kita akan membaca Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya yang ada padanya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hal yang sama atau senada di dalam Lukas 21. Nadanya sama, Saudara. Persembahan, apakah itu berbicara tentang kuantitas atau jumlah, atau bicara tentang kualitas? Apa yang membuat persembahan itu menjadi sesuatu yang berkualitas? Kalau kita perhatikan bacaan kita, terutama di ayat 1, jelas di sana dikatakan bahwa satu ketika Tuhan Yesus duduk di depan peti persembahan. Jadi Bapak Ibu, bicara tentang persembahan, bicara tentang beribadah atau menyembah, tidak lepas dari persembahan. Itu sudah dari sananya sejak umat Israel sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Satu kali ketika Yesus sedang duduk di depan peti persembahan. Dulu dalam rumah ibadah atau bait Allah atau sinagog ada yang namanya ruang perempuan. Nah, di sana ada 13 peti persembahan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya satu. Ada 13 peti persembahan dan bentuknya itu seperti terompet. Jadi di atas moncongnya lalu mengecil, bawah lehernya, di bawahnya agak besar gitu. Jadi kalau orang mempersembahkan itu harus kelihatan karena tangan tidak bisa masuk. Kalau kantong persembahan kita sekarang kan bisa masuk tangan kita ke dalam, jadi orang lain tidak lihat. Tapi zaman dulu, abad pertama, zaman Yesus, itu model peti persembahan itu seperti itu. Jadi harus dijatuhkan ke dalam. Nah, pada suatu kesempatan Alkitab menulis bahwa Yesus sedang berada di depan peti itu di ruang perempuan, di mana ada 13. Jadi peti 1, 2 itu dikhususkan untuk membayar pajak yang berjalan tahun ini dan pajak yang tahun lalu. Itu khusus peti, ada peti 2. Ketiga sampai 8 itu tentang persembahan-persembahan
tentang pengakuan dosa, tentang pengampunan dosa. Lalu ada peti ke-8 sampai 12, itu persembahan-persembahan khusus. Nah, rupanya ketika orang sedang mempersembahkan, Yesus memperhatikan, saudara. Dia memperhatikan bagaimana orang memasukkan. Datang sekumpulan atau banyak orang kaya memasukkan persembahan mereka, dan mereka memberikan memang banyak, saudara. Tetapi pada saat yang sama datang seorang janda miskin. Sudah janda miskin, Bapak Saudara. Dia memasukkan 2 peser. Ya Bapak Saudara, saya mau katakan begini, bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa, tapi Tuhan juga memperhatikan ketika kita memberikan persembahan. Semua tidak luput dari perhatian Tuhan. Jadi bukan hanya kita waktu memuji Tuhan, menyanyi, bersuka cita, kita berdoa dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika kita memberikan persembahan, tidak luput dari perhatian Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa orang Kristen memberikan persembahan? Mengapa orang Kristen memberikan persembahan? Bapak Saudara, sekali lagi topik ini menjadi satu yang sekarang ini sedang banyak diperdebatkan, terutama kalau berbicara tentang persepuluhan. Di YouTube ada orang membuat konten lalu mereka berdebat di sana. Apakah persepuluhan itu masih boleh atau sudah tidak boleh lagi sekarang ini? Saya tidak ingin ikut berpolemik, Bapak Saudara. Saya ingin mengatakan, kalau mau taat membayar persepuluhan ya sudah bayar. Kalau tidak mau ya sudah jangan. Enggak usah diperdebatkan sebenarnya. Enggak perlu diperdebatkan. Lalu masuk ke dunia maya kan jadinya kekristenan seperti ini. Ya semestinya itu tidak perlu diperdebatkan. Satu hal saja masalahnya adalah ketaatan. Mengapa ketaatan, Bapak Saudara? Karena memberikan persembahan itu adalah perintah Tuhan. Ya, itu perintah. Yang namanya perintah harus dilakukan. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa persembahan itu diperintahkan oleh Tuhan. Ada beberapa macam persembahan dalam kekristenan, dalam gereja. Ya, 1 persepuluhan, 2 persembahan rutin, 3 persembahan khusus. Rutin itu ya ketika kita beribadah itu persembahan rutin setiap minggu. Khusus ketika ada pembangunan misalnya, atau Bapak Ibu Saudara mau jadi sponsorship bagi para penginjil, bagi mahasiswa teologi dan sebagainya. Itu persembahan-persembahan khusus. Dan lain, ada banyak. Jadi ada, secara umum ada 3 persembahan itu. Memberi persembahan adalah perintah Tuhan. Salah satunya Mazmur 96 ayat 8. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaannya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Ketika masuk pelataran Tuhan, saat ini kita sedang ada di pelataran Tuhan. Masuk bawa persembahan. Itulah sebabnya tadi di awal saya katakan, yang namanya menyembah, beribadah, atau sembah tidak luput dari persembahan. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri menerjemahkan sembah itu adalah persembahan, sesuatu yang diberikan kepada oknum yang kita hormati. Jadi mengapa orang Kristen memberikan persembahan? Karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, jadi nggak usah diperdebatkan. Nah, mari kita kembali ke nats kita, Bapak Saudara. Dikatakan bahwa pada waktu Yesus memperhatikan orang-orang mempersembahkan persembahan mereka, baik mereka yang kaya maupun yang miskin sama-sama mempersembahkan apa yang mereka punya. Nah, berapa persembahan janda miskin di dalam nats kita? Yaitu 2 peser. 2 peser itu biasa disebut dalam bahasa Yunani-nya lepton. Lepton itu mata uang paling kecil. Ya. Bentuknya kecil juga. Jadi lepton itu mata uang yang paling kecil. Dan 1 peser itu
sama nilainya dengan 1/128 dinar. Itu betapa kecilnya, saudara. Ya. Di dalam Matius 20 ayat 2 dikatakan bahwa upah buruh sehari itu 1 dinar. Ya, upah buruh sehari 1 dinar. Kalau di Indonesia ini ada menerjemahkan sekitar 53.000 gitu ya, sekitar 54.000 lah. Kalau 50.000 ya. Jadi jumlah yang diberikan oleh janda miskin itu sangat kecil jumlahnya. Ya. 2 peser. Jadi kalau 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar, itu berarti ada 2/250 dinar. Jadi kecil sekali Bapak Saudara. Ya. Yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus memperhatikan lalu memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan jauh lebih besar daripada orang-orang kaya ini." Padahal jelas bahwa jumlah yang mereka masukkan itu sangat besar. Orang-orang kaya itu memberikan sangat besar jumlahnya. Dan Tuhan lihat, Tuhan Yesus melihat ketika masuk ke dalam peti persembahan itu, Tuhan tahu betul. Dan 2 peser janda itu tahu. Kenapa persembahan janda miskin itu Tuhan Yesus katakan jauh lebih besar? Ya, karena janda miskin itu mempersembahkan dari apa yang dia tidak punya. Ya. Dia mempersembahkan dari kekurangannya. Sementara orang kaya memberikan dari kelimpahannya. Jadi mereka itu sudah lebih dari cukup. Jadi memberikan banyak juga tidak disoal. Tetapi janda miskin ini memberikan apa yang sebenarnya dia butuhkan sekali. Ya. Bayangkan Bapak Saudara, 1 dinar itu 1/128 dinar. Berapalah itu buat si janda itu? Ya. Tetapi Tuhan Yesus di sini memuji sikap janda miskin ini, ya, sebagai sikap hidup yang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya perikop ini ingin mengajarkan apa kepada kita? Mengajarkan kepada kita bahwa persembahan yang harum bagi Tuhan itu tidak dilihat dari nilai dan jumlah uang yang kita berikan, ya, tetapi ketulusan hati di dalam memberikan persembahan. Jadi bukan soal karena jumlah uang yang kita berikan, tetapi bagaimana hati kita ketika kita mempersembahkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 7, "Hendaklah masing-masing memberikan dengan sukarela, jangan dengan paksa atau dengan sedih hati." Jadi sikap hati itu menentukan kualitas dari persembahan itu. Karena itu Yesus memuji janda miskin. Dia memberikan teladan sikap hidup orang percaya. Dan memberikan seluruh hidupnya. Semua nafkahnya itu diberikan, dipersembahkan. Jadi ini yang diajarkan. Bahwa persembahan yang harum bagi Tuhan bukan soal jumlahnya, bukan soal berapa banyak. Tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan. Lalu pertanyaan pentingnya adalah mengapa persembahan yang diberikan dengan tulus hati itu berkenan kepada Tuhan? Paling tidak ada 4 hal yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama, persembahan yang diberikan dengan tulus hati berkenan kepada Tuhan karena kita memberikan persembahan sebagai ekspresi iman. Jadi Bapak Ibu, kita memberikan persembahan itu bukan karena kita ingin sesuatu, tetapi karena ini adalah ekspresi iman kita. Ya.
merupakan bukti daripada iman bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan persembahan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dalam segala hal. Sebab Tuhan itu baik, ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur. Cara bersyukur itu ada macam-macam. Bisa dengan kata-kata, tapi salah satunya adalah dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pemilik semuanya. Tuhan adalah pemilik dari segala sesuatu, termasuk hidup kita. Nah, persembahan yang kita berikan bukan untuk memperkaya Tuhan, Bapak Saudara. Jadi kita membawa persembahan itu, nanti kita akan berikan persembahan bukan supaya Tuhan diperkaya, ya, tetapi merupakan ekspresi dari iman kita. Merupakan bukti bahwa kita percaya Tuhan sang pemilik segala sesuatu. Ya. Kita memberikan persembahan karena kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada berkatnya. Jadi jangan dibalik-balik, Bapak Saudara. Jadi kasih kita kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih kita kepada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi memberikan persembahan itu adalah ekspresi iman. Kita baca di dalam Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Di sana dituliskan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ayat. Lalu di dalam Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Dikatakan begini, pandanglah burung-burung di udara di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Artinya ini adalah Tuhan pemilik segalanya. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, termasuk kita, termasuk hidup kita. Karena ketika kita memberikan persembahan, ingin membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Dan persembahan seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi motifnya adalah karena kita tahu yang kita punya adalah milik Tuhan juga. Jadi tidak ada motif lain. Saya ingin memberikan persembahan supaya Tuhan memberkati saya lebih. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang mengkhotbahkan demikian. Berilah, semakin banyak engkau memberi, maka Tuhan akan semakin banyak memberi kepadamu. Motifnya salah, Bapak Saudara. Tetapi sekali lagi, ketika kita memberi persembahan, kita menyatakan iman kita bahwa ini adalah milik Tuhan. Dialah pemilik segala sesuatu. Dan ketika saya memberikan persembahan bukan supaya dia lebih kaya, tidak, bukan untuk memperkaya dia, tetapi ini adalah ekspresi dari iman saya yang percaya bahwa Tuhanlah yang punya semuanya, Tuhanlah yang memelihara hidup saya, Tuhanlah yang mencukupkan apa yang saya butuhkan. Ya, gitu. Yang kedua, persembahan yang diberikan dengan tulus hati berkenan kepada Tuhan. Karena memberikan persembahan berarti kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya.
Kita memberikan yang terbaik, saudara. Bagaimana persembahan yang terbaik? Apakah jumlahnya banyak atau bagaimana kualitasnya? Bagaimana persembahan itu berkualitas? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memberi persembahan bukanlah sebuah paksaan, ya. Tetapi pemberian didasari dalam kasih dan sukacita kepada Tuhan. Sekali lagi kita menyadari, karena Tuhanlah pemilik hidup kita, maka kita akan memberikan yang terbaik. Pemberi yang terbaik itu seperti apa? Ini memberikan persembahan tidak dengan terpaksa. Memberikan persembahan bukan dengan sedih hati. Karena ada juga orang yang mempersembahkan, persembahan lagi. Bahkan ada orang yang tidak mau ke gereja karena tidak ada persembahan, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya 20 tahun di GSR Bekasi, tidak ada yang seperti itu. Paling tidak belum ada yang ngaku gitu. Ya ada orang yang tidak mau ke gereja, Saudara, kan tidak persembahan. Tetapi ada yang miris lagi, tidak ke gereja tapi persembahannya dikirim. Saya pernah ngalami, Bapak Saudara. Saya ketika melayani di Kalimantan Tengah. Karena itu transportasinya tuh ada namanya kelotok, itu perahu pakai mesin. Mampir di sisi gereja. Pak Pendeta, karena di sana dipanggil pendeta. Pokoknya hamba-hamba Tuhan, evangelis yang masih sekolah pun pendeta juga panggilnya kalau di kampung-kampung. Pak Pendeta, ini ada titipan amplop. Apa nih persembahannya Bapak ini? Dia tidak bisa datang gereja. Waduh, nanti uangnya yang 5.000 masuk ke surga, dianya di neraka. Ya, ada ekstremnya itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin karena menganggap persembahan itu penting, ya udah kalau saya nggak datang, yang penting persembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, memberikan persembahan berarti memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang ketiga, persembahan yang berkenan kepada Tuhan karena diberikan dengan ketulusan hati, berarti memberi persembahan itu adalah sebuah pengorbanan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, janda miskin yang ada di dalam kisah yang kita baca, memberikan 2 peser. Ini arti memberikan seluruh nafkahnya hari itu. Jadi dia tidak lagi memikirkan ini besok saya apa, atau besok saya kerja lagi aja gitu, dapat 2 peser lagi. Karena kemungkinan besar dia hanya bisa mendapatkan sebesar itu. 2 peser yang dipersembahkan janda miskin itu bisa kita katakan sebagai persembahan kehidupan, saudara. Dia mempersembahkan hidupnya, memberikan semua yang dia punya. Mengapa dia memberikan seperti itu? Landasannya karena dia mengingat pengorbanan Kristus. Kristus sudah lebih dulu mempersembahkan hidupnya. Kristus lebih dulu memberikan yang terbaik, yaitu hidupnya sendiri, supaya manusia yang berdosa itu selamat. Nah, inilah yang mendasari janda miskin itu memberikan yang terbaik. Mungkin waktu itu dia tidak mengenal yang menghadapi peti itu adalah Yesus. Tetapi dia mempersembahkan seluruh yang dia punya. Dalam Matius 6 ayat 3 dan 4. Kita baca apa yang dikatakan di sana. Tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Saudara, ini seolah-olah bertentangan, kontras dengan sikap si janda, karena janda kelihatan gitu. Jadi orang lihat, Yesus pun lihat. Dia masuk dua koin kecil, nilainya kecil. Sudah ukurannya kecil, nilainya kecil pula. Masuk, kelihatan. 2 peser. Tapi ini sebuah pengorbanan.
Mengapa pengorbanan? Karena seharusnya uang itu harus dia gunakan hari itu. Mungkin hari itu tidak cukup buat dia, tapi dia memberikan persembahan. Karena didasari oleh pemahaman bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi diri, dan dia punya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Poin yang keempat, persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena memberi persembahan berarti mempersembahkan hidup sebagai persembahan hidup sejati. Ya. Mempersembahkan hidup. Janda miskin itu sebenarnya mempersembahkan hidupnya. Karena 2 peser itu adalah kehidupannya. Jadi ketika dia mempersembahkan semuanya, sebenarnya sama dengan dia memberikan seluruh hidupnya sebagai persembahan. Persembahan kepada Tuhan sejatinya bukan hanya soal uang, saudara, tetapi harta lainnya, bisa hal yang lain. Tetapi hidup dan seluruh kehidupan kita adalah persembahan yang sejati kepada Tuhan. Semestinya bukan hanya soal uang. Bicara persembahan bagi orang Kristen itu bukan hanya soal kantong kolekte, bukan hanya uang dengan nominal berapa gitu. Tapi persembahan orang Kristen seharusnya adalah jauh lebih besar daripada itu, yaitu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena didasari bahwa kita percaya kita beroleh selamat oleh karena Kristus telah turun dan memberikan hidupnya sehingga kita memperoleh keselamatan. Karena itu Bapak Saudara, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan yang kita berikan dan kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang sejati kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan demi kemurahan Allah di awal itu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang mana? Yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia, mati bagi kita. Mati di atas kayu salib bagi kita orang berdosa. Kita memperoleh selamat bukan karena kita layak untuk diselamatkan, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus, demi kemurahan Allah. Allah yang bermurah hati kepada kita yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Kamu telah diselamatkan, kamu telah ditebus dari kuasa dosa, kuasa maut. Jadi sekarang adalah persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini kuncinya Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan berupa uang. Kalau kita menganggap hidup kita ini sebagai persembahan hidup sejati, maka uang tidak jadi soal. Kita diminta mempersembahkan pun kita tidak akan ragu-ragu. Dengan senang hati, dengan sukacita kita akan mempersembahkan uang kita. Jangankan uang, hidup kita ini adalah persembahan. Kalau kita menyadari ini, Allah yang sudah bermurah hati melalui Yesus Kristus sudah menjadikan orang-orang kita yang memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Jaminan kita adalah surga. Maka ketika gereja, ketika ada persembahan, maka kita tidak akan ragu-ragu memberikan persembahan. Apalah artinya uang? Hidup kita saja kita persembahkan. Jadi persembahan kualitas atau kuantitas? Tadi Pak Riyadi bilang, Pak ini khotbahnya singkat, baru mulai udah bisa selesai nih. Tanya saja, persembahan kualitas atau kuantitas? Silakan Bapak Ibu Saudara jawab. Kalau udah jawab, udah berarti selesai gitu. Ya. Nah, apa yang membuat persembahan berkualitas? Nah, yaitu persembahan yang diberikan dengan sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus, berapapun Bapak Saudara. Jadi ketika mau ke gereja,
Aduh, persembahan nggak ada, saya nggak mau ke gereja. Tidak usah pikir seperti itu, Bapak Saudara. Berapapun dengan ketulusan hati Bapak Ibu Saudara mempersembahkan, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, dan Tuhan akan dengan senang hati, bahkan Tuhan akan menganggap itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang mempersembahkan dengan jumlah yang banyak, tetapi disertai dengan hati yang tidak tulus. Salah satunya adalah, Bapak Saudara, ketika seseorang mempersembahkan atau menyumbangkan sesuatu, menyumbangkan uang atau apa, tetapi ketika namanya tidak tertulis di dalam warta, ngambek. Tapi sekali lagi, Jemaat GSR Bekasi tidak ada. 19 tahun saya di sini belum pernah mendengar. Ya. Sekali lagi, paling tidak belum ada yang ngaku. Di tempat lain saya pernah menemukan, saudara, karena saya sudah berapa gereja, ketika namanya tidak disebut padahal dia menyumbangkan sesuatu, tidak disebutkan dalam warta karena lupa, ngambek, Bapak Saudara. Wah, ngapain lagi saya gereja ini? Tidak. Bapak Ibu Saudara, ketika memberikan persembahan, apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, gitu ya. Kata sekali lagi, saya angkat 2 jempol buat Jemaat GSR Bekasi. Ketika mempersembahkan, selalu dengan tulus. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, persembahan kuantitas atau kualitas bukan jadi soal. Yang penting adalah hati, sikap hati yang tulus, sikap hati yang benar. Dengan demikian persembahan kita akan berkenan kepada Tuhan. Biarlah teladan janda miskin ini menjadi sikap hidup kita juga. Menyadari bahwa ini adalah ekspresi iman dia. Dia percaya bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengembalikan 2 peser kepadanya. Ya. Terlalu sederhana bagi Tuhan. Karena itu dia memberikan dengan tulus. Ya. Kedua, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia memberikan semuanya. Karena dia mau beri, itulah yang terbaik dari dia kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Ya. Lalu persembahan yang paling penting adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.